Ibu bapa, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya dalam acara renungan hari Minggu biasa yang ke-16 pada tanggal 18 Juli 2021. Sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab suci dan renungan, pertama-tama saya mengumumkan dan mendoakan bagi senior Imam Keuskupan Pangkal Pinang, Pastor Anton Mite, yang baru saja menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 17 dini hari tadi. Nah, semoga doa-doa kita mengiringi kepergian beliau dan amal ibadah seluruh kebaikannya diperhitungkan oleh Tuhan sebagai langkah mulus menuju rumah Bapa di sorga. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pada hari Minggu biasa yang ke-16 ini, Gereja Katolik menghidangkan bacaan-bacaan sebagai berikut untuk kita santap. Yang pertama dari kitab Yeremia bab 23 ayat 1 sampai dengan 6. Aku akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dan dombaku, dan aku akan mengangkat gembala-gembala atas mereka. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 13 sampai dengan 18. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengetahui mereka pergi dengan mengambil jalan darat. Segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Isolasi mandiri dan saat sepi bersama Tuhan. Isoman dan saat sepi bersama Tuhan. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, tempat sunyi adalah lokasi ideal untuk beristirahat. Saat sunyi adalah saat untuk menyepi, untuk menyendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kita sendirian ada di tempat yang sepi itukah? Atau ada bersama orang lain? Sebagai orang beriman, dia harus menyadari dengan sungguh bahwa dimanapun Anda berada, di liang lahat sekalipun, di sana Tuhan berada.
Maka beristirahatlah sejenak, menarik nafas dari rutinitasmu, bersatulah lebih intim dengan Tuhan, berkomunikasi dengan leluasa, Dia akan mendengarkan. Dewasa ini, gerakan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, bahkan ditambah lagi dengan kata darurat di belakangnya, sedang merebak. Salah satu anjuran adalah hindari kerumunan. Oleh karena itu, aturan pun diperketat. Di mana-mana terjadi penyekatan dan selalu dikampanyekan stay at home, work from home, pray from home, dan seterusnya. Semuanya dilaksanakan di rumah. Apakah Anda merasa betah dengan situasi seperti ini? Atau malah Anda meronta-ronta, Anda memprotes, lalu Anda melanggar protokol kesehatan? Siapa yang rugi kalau memang demikian? Saudara-saudara yang terkasih, tempat ternyata saat sunyi, tempat menyepi, sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Selama Ia berkarya, Dia selalu di ujung-ujung karya pastoralnya, Dia selalu mencari tempat yang sunyi. Dan di sana bukan Dia mau berpesta pora, tetapi Dia mau bertemu dengan Allah Bapa, bicara secara pribadi. Relasi interpersonal mendapatkan intensitas yang tinggi. Dan setelah itu siap untuk melanjutkan karya penggembalaannya. Dan saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dalam kesunyian itulah kita semua berkomunikasi, berada bersama Tuhan. Jangan merasa bahwa Anda sedang dikarantinakan, Anda sedang dikerangkeng di antara 4 dinding tembok, tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Hindarilah paham seperti itu. Karena di sanalah kita berada bersatu dengan Tuhan. Dan Tuhan akan mengatakan, anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Luar biasa. Yesus Kristus, setelah Dia berkomunikasi dengan Tuhan di tempat yang sunyi, menghindari kerumunan, begitu banyak orang datang dan pergi, maka Dia suruh kepada para murid, ayo kita bertolak ke seberang, ke tempat yang sunyi. Ternyata banyak orang mengetahui tujuan mereka. Yesus dengan murid-muridnya melalui jalur laut, orang-orang banyak melalui jalur darat. Dan di sanalah mereka berjumpa. Apakah setelah menyepi Tuhan Yesus juga mengatakan, pergilah kalian, saya tidak butuh kalian, jangan mengganggu saya? Tidak. Justru ketika Dia menyepi, Dia mendapatkan support baru dari Allah Bapa. Dia menerima suatu kekuatan baru. Dan itu harus diejawantakan dalam kehidupannya. Maka Dia memanggil mereka, mengajarkan mereka, memberikan kesaksian tentang Allah Bapa, dan menyatakan mujizat penyembuhan kepada mereka. Inilah pemimpin sejati. Inilah pelayan harapan kita. Namun ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, semuanya itu baru terlaksana ketika Dia menyepi dan Dia mendapatkan kekuatan baru siap untuk mewujud nyatakannya itu. Oleh karena itu, kita sekalian yang saat ini juga dianjurkan berada di rumah, baik itu yang mengadakan karantina mandiri, isolasi mandiri, atau supaya jangan ikut dalam kerumunan besar, marilah gunakanlah kesempatan itu untuk melihat
Anda sedang mengadakan isoman, isolasi mandiri. Anda sedang mendapatkan kesempatan berrahmat, tempat untuk menyepi, dan Anda berkomunikasi dengan Tuhan. Percayalah akan indah pada waktunya. Yang sakit akan disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara. Mengapa tidak? Percayalah, dalam nama Yesus semuanya terlaksana. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus datang dan menyapa para murid dan orang-orang banyak, mereka mengatakan, "Dialah pemimpin kami, dialah pelayan kami, dialah guru kami, dialah tabib utama, dokter utama." Seluruh perasaan menjadi lega, sembuh, dan selamat. Dan Yesus membuktikannya itu setelah dia mengadakan isoman, isolasi mandiri di tempat yang sepi. Maka marilah kita mengadakan isoman, isolasi mandiri, menimbah kekuatan dari Allah Bapa. Dan suatu saat Anda katakan disembuhkan oleh Allah dengan daya bilurnya, darahnya siap membasuh Anda, maka Anda akan menjadi sembuh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Deo gratias.